Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik tentang tinjauan pustaka. Bagaimana cara membuat tinjauan pustaka dalam sebuah proposal atau laporan penelitian. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah penyebutan dari tinjauan pustaka ini ada berbagai macam sesuai dengan pedoman penulisan di masing-masing instansi atau kampus. Ada yang menyebut sebagai tinjauan pustaka, ada yang menyebut juga sebagai kajian pustaka, dan ada yang menyebut juga sebagai landasan teori. Hal pertama yang perlu kita tahu juga dan persepsi yang hadir juga di kebanyakan adalah terkait dengan apa sih bedanya tinjauan pustaka dengan definisi operasional ataupun dengan penegasan istilah. Nah, bedanya kalau tinjauan pustaka ya, ini berisi tentang teori-teori yang umum dan mendasar yang berasal dari para ahli. Ahli yang dimaksud di sini yaitu yang benar-benar mengkaji suatu teori atau menemukan teori tersebut. Sehingga bahasa-bahasa yang digunakan ini sifatnya masih di langit. Nah, sedangkan definisi operasional itu berisi definisi yang bersifat spesifik dan terukur. Atau kalau semisal kita bedakan dengan tinjauan pustaka tadi, untuk definisi operasional di sini lebih bersifat membumi, bahasanya lebih terukur begitu ya. Nah, ini yang membedakan. Sehingga kalau kita lihat dari banyaknya kata-kata ataupun banyaknya kalimat untuk di definisi operasional ini lebih singkat, padat, dan jelas ya. Selanjutnya kita masuk pada fungsi dari tinjauan pustaka. Yang pertama adalah mendukung pendapat peneliti. Dalam hal ini, peneliti bisa berpendapat apa saja. Tetapi dikarenakan peneliti di sini bukan sebagai ahli, sehingga tinjauan pustaka dari pendapat-pendapat ahli tadi dapat digunakan untuk mendukung pendapat si peneliti. Fungsi yang kedua yaitu sebagai dasar berpendapat. Nah, di dalam fungsi yang kedua ini, kita atau peneliti bisa berpendapat. Namun di dalam berpendapat itu, hendaknya peneliti mempunyai dasar. Nah, dasar inilah yang bisa dicari di dalam tinjauan pustaka. Semisal, peneliti ingin memberikan pandangan terhadap sesuatu ataupun semisal di dalam metode penelitian ya. Nah, peneliti ingin mengambil kriteria tertentu untuk menggambarkan hasil belajar. Maka peneliti bisa mengambil teori tentang hasil belajar di dalam tinjauan pustaka tadi untuk bisa dijadikan sebagai dasar dalam berpendapat. Selanjutnya, tips untuk membuat tinjauan pustaka yang baik. Yang pertama, peneliti hendaknya mengidentifikasi variabel penelitiannya dulu. Bisa jadi ada beberapa variabel-variabel penelitian. Sebut saja 2 variabel ya. Nah, di dalam variabel-variabel itu, untuk masing-masingnya cari tentang teori yang berhubungan dengan variabel tersebut secara mendalam. Disarankan minimal 3 teori. Nah, kemudian yang ketiga, susunlah teori-teori tersebut. Lalu tariklah benang merahnya atau tariklah irisan-irisannya. Sehingga peneliti nanti akan mempunyai semacam definisi-definisi yang merangkum dari ketiga teori tersebut. Nah, lalu susun pengertian-pengertian itu menyerupai tulang ikan atau fishbone, yang mana mulai dari hal yang sifatnya umum ke hal yang sifatnya khusus tadi. Lalu berikan justifikasi peneliti di setiap subbabnya. Nah, terkait dengan justifikasi peneliti ini diperlukan ya teman-teman, dikarenakan dengan justifikasi peneliti inilah nanti pembaca atau peninjau itu akan melihat
oh dalam penelitian ini si peneliti mengambil teori yang mana, ataukah juga mengembangkan teori yang ada. Nah, disinilah nanti terlihat posisi peneliti itu seperti apa. Nah, kemudian yang kelima, ini yang harus dihindari dan ini mungkin yang menjadi kebiasaan kita saat ini ya, bahwa di tinjauan pustaka sering dijadikan semacam clipping teori-teori. Nah, padahal bukan seperti itu ya. Jadi hindari penyusunan yang bersifat clipping. Peneliti juga berhak untuk mempunyai definisi-definisi tersendiri berdasarkan beberapa ahli tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan justifikasi peneliti. Itu tadi bincang-bincang singkat kita tentang tinjauan pustaka ataupun kajian pustaka atau disebut juga dengan landasan teori. Semoga teman-teman sudah bisa memahaminya ya dan menerapkan pada laporan skripsi ataupun proposal penelitian skripsi yang teman-teman buat saat ini. Demikian, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.